Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ikhwati rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya memerintahkan dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita semua mengikuti jalannya yang lurus, tidak tercerai-berai, tidak berpecah belah di antara umat manusia. Kemudian Allah juga di dalam ayat sebelumnya menyebutkan syariat Taurat yang banyak persamaannya dengan Al-Quran. Kemudian juga pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan supaya mengikuti Al-Quran yang menggantikan semua kitab sebelumnya dan menerangkan tentang hikmah turunnya Al-Quran, hingga Allah terangkan pembangkangan orang-orang musyrikin, bagaimana mereka menolak Al-Quran dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang berpecah belah di dalam agama. Orang-orang yang membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sangat fanatik dengan golongannya masing-masing, sehingga menimbulkan perpecahan, pertikaian, perselisihan, permusuhan di dalam agama Islam ini. Dan ini adalah sebuah fenomena yang akan terus-menerus kita lihat sampai akhir zaman nanti, bahwa ada di sana orang-orang yang terus-menerus berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing, bahkan terkadang melebihi kebanggaan terhadap agama Islamnya sendiri. Kelompok A mengeklaim sebagai kelompok yang paling benar, kelompok B mengaku sebagai kelompok yang paling lurus, yang paling
hebat, yang paling banyak, yang paling ini dan itu. Sehingga kemudian di dalam ayat ini Allah peringatkan bahwa perilaku seperti itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di akhir zaman ini, ya. Banyak orang yang terlalu fanatik dengan ustadznya, dengan kiainya, dengan partainya, dengan ormasnya. Sampai-sampai seakan kalau beda ormas itu beda agama. Sampai-sampai ketika melihat ustadz yang bukan ustadznya adalah seakan-akan tidak ada kebenarannya. Orang berusaha untuk terus-menerus mencari pembenaran daripada kebenaran. Menganggap siapapun yang di luar kelompoknya seakan pasti salah. Padahal sesama kaum muslimin. Padahal sesama umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat di dalam ayat ini, innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Wa kanu syi'an, dan mereka terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sudah jelas ayatnya ya. Jadi mereka berusaha memecah belah agama ini dan mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan. Apa kata Allah? Lasta minhum fi syai'. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Maksudnya Allah SWT di sini mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau hai Muhammad gak ada tanggung jawab atas mereka. Artinya dosa mereka tanggung sendiri. Karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad mengajarkan persatuan. Nabi Muhammad mengajarkan perdamaian. Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kita itu menjadi saling bersaudara, mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Jangankan masalah agama ya, dalam masalah duniawi saja kita semua itu berbeda. Kalau mau cari-cari perbedaan, maka kita itu bentrok setiap hari. Ya, kemarin sudah kita diterangkan ya, bagaimana kita sepakat setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu berbeda. Jangankan dengan yang tidak saudara kita, dengan saudara kita yang lahirnya dari satu rahim ibu kita berbeda. Pendidikannya sama, makannya sama, ya, rumahnya sama, orang tuanya sama, tetap saja berbeda. Orang kembar, anak kembar saja berbeda, ya kan? Satu seleranya makan Indomie misalnya, satunya seleranya makan sedap mie. Satu senang warna hijau, satu senang warna merah. Satu senang olahraga, satunya senang tidur. Jadi dari satu rahim saja manusia itu secara fitrah berbeda. Sudut pandangnya terhadap sesuatu juga akan berbeda. Maka kalau kita senantiasa mencari-cari perbedaan orang lain, tidak akur, akan saling bertikai. Dalam memahami sebuah ayat, memahami sebuah hadis pun, kadangkala para ulama berbeda pandang. Maka bagaimana kita dalam menjalani agama ini mencari persamaan-persamaan saja. Sementara perbedaan-perbedaan kita hendaknya senantiasa bersikap toleransi. Bersikap toleransi.
Ada di sana perintah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun harus dengan bijaksana. Misalnya ada orang lain yang melakukan kesesatan atau kesyirikan atau kekufuran. Jelas itu ya harus kita ingatkan. Karena apa? Berbeda, memang berbeda, jelas itu berbeda. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan. Oh, seperti itu tidak benar, Mas. Melakukan kesyirikan itu tidak benar. Atau ada orang lain melakukan kemaksiatan, kita ingatkan. Tapi bukan berarti kita membenci mereka, bukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersatukan di bawah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Jadi sikap kita saat mengingatkan pun ya dalam rangka mempersatukan, bukan memecah belah. Tapi kalau sudah sesama kaum muslimin, sesama imannya, syariatnya sudah benar, kok ada orang yang ingin memecah belah, lah itulah yang disebut di dalam ayat ini. Lasta minhum fi syai'. Tidak ada urusanmu hai Muhammad atas mereka. Innama amruhum ilallahi. Sesungguhnya urusan mereka terserah Allah. Maksudnya apa? Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni. Bisa jadi Allah berikan hidayah, bisa jadi Allah sesatkan mereka. Ya, kadang-kala kita ini suka heran ya dengan beberapa orang yang mereka belajar agama, semakin kesini makin banyak kitab yang dibaca, makin banyak guru yang dia jumpai, makin banyak masjid yang dia sambangi, tapi kok malah justru semakin semangat untuk memecah belah umat. Ada yang salah ya. Ada yang salah. Bahwa seharusnya orang yang ngaji, orang yang belajar agama, semakin tinggi rasa toleransinya, semakin tinggi rasa ukhuwahnya dengan sama kaum muslimin. Contoh antum misalnya belajar Al-Quran, makin kesini makin paham, ya. Oh ini idhar, oh ini ikhfa, oh ini iqlab. Yang sebelumnya tidak paham, antum paham. Bagaimana ketika antum bertemu dengan orang-orang yang belum paham? Ya jangan antum hina mereka, karena antum dulu seperti mereka, kan gitu. Antum dulu nggak paham menjadi paham. Maka kewajiban antum hanya sekedar mengingatkan, syukur bisa mengajari mereka tanpa perlu menghina mereka. Ada orang yang mulai paham dengan sunnah. Oh ternyata ini hukumnya adalah wajib dijalankan. Oh ini hanya sunnah. Oh ini sesuatu yang haram. Mulai paham dia dengan ngaji, maka tidak boleh dia kemudian menghina, menjelekkan, merendahkan orang-orang yang belum ngaji. Karena dulu dia sama, kan gitu. Kan dulu mereka juga tidak mengetahui hal-hal itu. Kewajibannya apa? Tinggal berdakwah, menyampaikan kebenaran Al-Quran. Ada orang yang berbeda ustadznya, ada orang yang berbeda pesantrennya, ada orang yang berbeda dengan terkait masalah ormasnya. Tidak masalah selama apa? Saling mengedepankan ukhuwah, tasamuh, ya, lapang dada dengan yang berbeda. Sehingga apa? Kekuatan kaum muslimin adalah kekuatan yang senantiasa mengedepankan persamaan, bukan perbedaan. Karena perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau persatuan itu adalah sesuatu yang harus senantiasa diusahakan. Maka saya wasiatkan kepada antum semuanya, saat berdakwah harus memiliki rasa tasamuh, toleransi yang tinggi. Tapi antum harus senantiasa memiliki prinsip berpegang teguh dengan kebenaran, tapi harus tasamuh dan toleran kepada siapapun. Dakwahkan apa yang antum yakini, dan kemudian tentu
terus menghormati siapapun yang berbeda dengan antum. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan kabarkan, Allah akan beritahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat di akhirat nanti, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan semua perbuatan kita di dunia ini. Jadi laku kita kadangkala ya kita sendiri tidak sadar bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang salah, maka di akhirat nanti Allah akan beritahu. Sebaliknya juga bisa jadi kita beramal suatu amalan yang sederhana, tapi ketika Allah ridha, maka di akhirat nanti Allah akan beritahu kita bahwa itu adalah perbuatan yang sangat dia ridhoi. Maka ikhwah rahimakumullah, ayat ini betul-betul sebagai peringatan kepada siapapun yang berusaha memecah belah agama ini. Ada di antara mereka memecah belah agama karena kekuasaan. Ya, baru aja kita lewat ya masa pemilu, saling hujat gara-gara beda pilihan, beda partai. Ya. Ada di antara mereka yang karena fanatik dengan bangsa. Ya. Mereka merasa bangsaku lebih baik daripada bangsa yang lain. Ada juga yang fanatik dengan mazhab, fanatik dengan firqah. Ya. Padahal itu hanya masalah ranah fikih saja. Yang satu basmalahnya jahri, yang satu sirri, yang satu ketika i'tidal sedekap, yang satunya lurus atau irsal, yang satu membaca kunut ketika subuh, yang satu tidak. Saling fanatik, saling hujat, saling menyesatkan. Ini masalah. Ada juga orang yang memecah belah agama ini karena mendasarkan pemahaman agamanya melalui akal. Karena saking jauhnya dari Quran dan Sunnah sehingga memahami agama dengan akal saja. Menutup aurat itu yang penting sopan, nggak perlu jilbaban, nggak perlu pakai celana panjang, yang penting sopan. Nah, ini apa? Menafsirkan agama sesuai akal, salah, sesat. Berdoa, beribadah kepada Allah tuh yang penting ingat sama Allah. Nggak perlu sholat, yang penting ingat sama Allah sudah cukup. Ini juga salah, sesat. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak demikian. Al-Quran dan Sunnah memerintahkan ingat kepada Allah ya dengan sholat. Nggak cukup hanya ingat iman tok dan sebagainya. Semoga Allah hindarkan kita semua dari perilaku memecah belah agama ini, dan Allah jadikan antum sebagai setiap individu yang berusaha menyatukan umat ini di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.